Tahu adalah makanan populer yang memiliki sejarah menarik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tahu berasal dari Tiongkok Utara sekitar tahun 164 sebelum Masehi. Diciptakan oleh seorang pangeran dari kota Huainan pada masa dinasti Han bernama Liu An. Kota Huainan dikenal sebagai daerah penghasil kacang kedelai. Pangeran Liu An yang bosan hanya mengonsumsi kacang kedelai biasa, menciptakan ide baru dalam mengolah kedelai. Dia mengeringkan, menumbuk, lalu merebus kedelai dengan sedikit garam. Akibat garam pada rebusan, bubuk kedelai tersebut menjadi padat. Ketika mencicipi hasil masakannya, terciptalah tahu dengan tekstur lembut dan rasa yang enak. Liu An menamai makanan ini Tau Hu. Tau berarti kacang kedelai dan Hu berarti hancur seperti bubur. Selain itu, muncul pendapat lain dari asal-usul tahu. Tahu dibuat oleh orang Tionghoa kuno dengan cara mengentakkan susu kedelai. Teknik ini merupakan adaptasi dari teknik menyimpan susu orang India dan Mongol dengan mengentakkan susu. Jepang sendiri sudah mengenal tahu sejak 900 Masehi sebagai makanan alternatif yang terjangkau jika tidak mampu membeli daging. Pada periode Nara, orang Jepang mengadopsi tahu dan menemukan cara membuat tahu agar lebih keras dan enak. Makanan yang diadaptasi oleh bangsa Indonesia dan dikenal dengan nama tahu ini disebut masuk melalui perdagangan lintas negara pada abad ke-10 oleh kaum Tionghoa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tahu datang ke Indonesia dibawa oleh Kaisar Mongol Kubilai Han saat menyerang kota Kediri pada tahun 1292. Assalamualaikum guys, hari ini kita akan survei ke pabrik tahu. Halo teman-teman semuanya, jadi kita sudah sampai di pabrik tahu yang lokasinya ada di Jalan Cihuni, Kampung Ciwalen, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Kacang yang sudah digiling menggunakan mesin kemudian dimasukkan ke dalam tungku yang besar serta api yang panas. Kemudian ditambahkan beberapa liter air ke dalam tungku tersebut dengan air yang bersih. Lalu aduk adonan hingga merata. Setelah itu menambahkan koagulan atau bahan pengumpal seperti cuka atau garam kalsium ke dalam sari kedelai. Ini akan menyebabkan protein dalam sari kedelai menggumpal atau membentuk gumpalan tahu. Setelah itu, siapkan wadah untuk menyaring adonan tahu tersebut menggunakan wadah serta kain untuk memeras air dari adonan. Tuangkan adonan tahu ke dalam saringan, lalu ratakan hingga air memeras ke bawah. Lakukan itu beberapa kali hingga adonan di dalam tungku habis. Kemudian tuangkan adonan tahu yang sudah disaring dari tungku ke cetakan yang dilapisi kain. Setelah menuangkan semua isi adonan ke dalam cetakan, kemudian ditutup
agar tahu-tahu tersebut berkumpul padat. Diamkan beberapa menit di dalam cetakan agar adonan tersebut terbentuk tahu dalam cetakan. Kemudian buka cetakan serta kain penutup tahu untuk dipindahkan ke wadah lainnya. Siapkan papan tahu untuk dipindahkan tahu dari cetakan ke papan tersebut. Setelah semua adonan tahu jadi, kemudian akan dipotong-potong menggunakan pengukur tahu. Potong-potong tahu menggunakan pengukur untuk menjadi beberapa potongan dan beberapa ukuran tahu. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian dilanjut, tahu akan digoreng. Goreng tahu dengan menggunakan wajan yang besar serta apinya yang stabil panas. Kemudian aduk penggorengan hingga tahu matang merata dengan berwarna kecoklatan. Setelah selesai penggorengan, tahu dipindahkan ke wadah, lalu ditaburi garam. Dan tahu siap untuk dijualkan. Sabrina Dwi Andiani bersama Bapak Bapak Dadang. Selaku pemilik usaha pabrik tahu Iya, di betul. Ciwalen, Iya. Kecamatan Pangatikan. Mengatakan Baik Pak, langsung ke poin saja. Iya. Pabrik ini didirikan pada tahun berapa Pak? tahun 2000. Tahun 2000. 2000 pas. 2000. 2000 pas. Baik Bapak, bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan tahu? Yang pertama bahan pokok itu kedelai, kacang kedelai, ya. Terus minyak kelapa buat goreng tahu. Terus itu bahan bakar, kayu ya, kayu bakar, air. Air. Bapak kalau boleh tahu kedelai itu Bapak sering didapatkan di mana? Dari supplier, Supplier. ya, dikirim ke pabrik langsung. Alat-alat apa saja Pak yang dibutuhkan dalam pembuatan tahu?
Alat-alatnya itu yang paling utama, yang paling pokok mesin, berikut gilingannya, ya, satu paket. Nah, terus itu bikin tunggu buat merebus aci yang habis, ya, yang aci yang dari kacang kedelai itu yang habis digiling. Terus tunggu sama itu buat saringan aci, ya. Pak, kalau pabrik tahu sedang ada pemasukan yang tinggi, membutuhkan berapa karyawan? Kurang lebih 3 lah, yang itu yang giling sama yang nyetak berdua, yang itu yang goreng 1 orang, nanti sore 3 orang, iya, buat bungkus tahu yang udah dipak gitu, buat masak 3 orang. Sesudah dipak itu dikirimkan kemana, Pak? Dibawa ke pasar. Pasar. Iya, ke pasar. Tahu itu dijual berapa ribu, Pak? Kalau ngitung per biji ya udah kehitung. Jadi bapak itu ngolahnya 1 kintal 10 kilo. Ya, macam-macam, ada yang harga 400, ada yang 200. Jadi udah itu dibawa ke pasar. Baik, Bapak, kalau boleh tahu omset dalam per bulan itu berapa ya? Kalau omset lah sekarang mah lagi sepi, Neng. Jadi bahan bakunya pada naik, pada mahal itu. Operasional, upah karyawan gitu. Makin sini makin nambah itu. Jadi omsetnya lah tipis ya. Tergantung. Buat ya. Walaupun habis penjualan banyak misalnya, tapi waktu sekarang ini ya, tipis sekali itu buat cari untungnya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Maaf mengganggu waktunya ya, Bapak. Terima kasih. sama-sama, Neng. Nggak apa-apa, Neng. Pak jelas ya.